Pada tanaman umur 1 minggu setelah tanam kita lakukan pengocoran dengan 3 bahan fungisida yaitu Trilaksil, Jamurlang dan BM Toplas. Dan ditambah NPK Mutiara Yaramila dengan dosis 1 gelas per tangki atau per 16 liter air. Untuk dosis Trilaksil yaitu 1 sendok makan per tangki. Jamurlang cukup 5 mili buat tanaman yang masih kecil atau awal tanam. Dan BM Toplas juga 1 sendok makan per tangki. Kemudian dicampur jadi satu atau dimix dan dikocorkan ke setiap pangkal tanaman dengan dosis 200 mili per tanaman atau 1 gelas. Untuk mempercepat pertumbuhan bisa dilakukan pengocorannya setiap 4 hari sekali. Dan minggu kedua kita lakukan pengocoran lagi. Seperti pengocoran yang pertama. Nah, kalau sudah mulai masuk umur 3 minggu baru kita spray. Karena tanaman sudah mulai muncul tunas baru. Untuk penyepraiannya kita cukup pakai Basfoliar Kombi, Optimak, Antrakol, dan Fertilon. Semua dispray bersamaan. Untuk dosis Basfoliarnya 10 mili, Optimak, 7 mili, Antrakol, 2 sendok makan, dan Fertilonnya 1 bungkus. Itu dilarutkan ke dalam tangki bersamaan. Lalu kita spraykan ke daun tunas dan batang tanaman cabai tersebut. Setelah itu masuk minggu keempat. Kita lakukan pengocoran seperti awal yaitu pengocoran minggu pertama dan minggu kedua. Untuk dosis NPK bisa ditambah jika tanaman sudah memasuki umur 5 minggu supaya pertumbuhan tanaman lebih optimal. Nah, jadi pada intinya perawatan yaitu tinggal ditolong pengaplikasiannya. Kocor dan spray. Setelah tanaman memasuki umur 70 hari setelah tanam, kita lakukan pemupukan susulan, yaitu, dengan cara ditugal di sebelah tanaman dengan jarak 15 cm, diameter 6 cm, dan kedalaman kurang lebih 15 cm. Supaya pupuk susulan bisa masuk ke dalam gulu dan maupun bedengan tersebut. Untuk pupuk yang dipakai buat pupuk susulan yaitu pakai saja NPK Ponska dan NPK Yaramila. Untuk kandungan Yaramila silahkan Anda mau pakai yang 16, 16, 16.
Atau winir maupun grower silahkan boleh saja. Dan dosis pemupukan ke setiap tanaman yaitu 3 sendok makan per tanaman. Pemupukan susulan dilakukan hanya 1 kali di fase peralihan masa vegetatif ke masa generatif. Untuk perbandingan pupuk 1:1, campurannya. Setelah proses pemupukan selesai kita tinggal merawat tanaman cabai dari atas. Yaitu spray saja. Ada kalanya dikocor juga boleh tapi pakai saja fungi dan insektisida untuk membasmi bakteri dan hama pengerap di dalam tanah tersebut. Pengocoran bisa dilakukan 2 minggu sekali saja supaya budget pengeluaran tidak membengkak. Dan ketika tanaman cabai sudah masuk ke fase generatif kita penyepraiannya. Harus ditambah pupuk perangsang bunga yaitu Kalimaktop. Karena Kalimaktop sangat tinggi kandungan kalium dan boron serta kalsiumnya. Jadi sangat bagus dan efektif untuk memacu pertumbuhan bakalan buah ataupun bunga. Dan bunga jadi tidak rontok berguguran. Untuk fungisida yang disemprotkan yaitu, pakai saja yang keempat macam yaitu, Jamurlang, Trilaksil, BM Toplas, dan Tridium. Untuk pencegahan lalat buah dan ulat gerayak pakailah insektisida, BM Promex, dan Seledol, itu sangat ampuh untuk mengendalikan hama lalat buah dan ulat. Dan untuk mengantisipasi hama trips atau keriting daun pakai saja Samite ditolong dengan Optimax. Untuk dosis masing-masing 10 ml per tangki. Dan satu hal yang Anda harus ketahui. Jangan sekali-kali tanaman cabai dialiri air di paritnya. Pengairan dilakukan dengan sistem kocor saja atau pakai kincir atau hujan buatan. Dan untuk pengolahan lahan pupuk dasarnya yaitu, untuk tanaman 1000 pohon pakai Ponska 1 sak, SP36, 1 sak serta Dolomite secukupnya nya kalau ada pupuk kandang maupun kohe kambing lebih bagus. Untuk takaran sesuaikan saja tidak harus banyak. Dan masalah potong pucuk saya tidak pernah menganjurkan. Karena tunas air bisa maksimal karena suplai nutrisi bukan karena potong pucuk. Demikian metode yang saya terapkan untuk menanam cabai, tomat, maupun semangka dan melon. Maka tanaman cabai Anda akan aman dari antraknos, virus maupun bakterisida. Dan pertumbuhan tanaman serta buah cabai akan optimal dan maksimal. Jika ingin berkonsultasi maupun pesan bibit dan obat-obatan bisa WA ke 081226441965. Oke sahabat tani, demikian video pendek dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Salam petani Indonesia, selamat mencoba dan semangat selalu.